Oke teman-teman, hari ini kita akan bedah tuntas salah satu saham yang paling heboh sekaligus bikin pusing di bursa kita, yaitu RLCO. Banyak yang lihat ini sebagai peluang emas, tapi nggak sedikit juga yang curiga ini cuma jebakan. Nah, tugas kita di sini adalah membedahnya bersama, biar kita bisa lihat lebih jernih. Mari kita mulai. Sebagai investor, mata kita seringkali langsung tertuju sama angka-angka yang wah, kan? Coba lihat angka ini. 820%. Ini adalah potensi keuntungan yang pernah diprediksi untuk RLCO. Siapa coba yang nggak ngiler lihat angka segini? Tapi ingat, investor yang bijak itu selalu bertanya, angka ini datangnya dari mana? Dan yang lebih penting lagi, realistis nggak sih? Nah, ini dia sumbernya, sebuah laporan riset yang bisa dibilang sangat berani. Mereka merekomendasikan beli spekulatif dengan target harga di Rp80.000. Ini langsung memicu pertanyaan besar buat kita. Gimana ceritanya sebuah perusahaan bisa dihargai setinggi itu? Apa dasarnya? Yuk, kita dalami argumen mereka. Setiap valuasi yang fantastis itu pasti dibungkus dengan cerita yang fantastis juga. Jadi biar adil, kita harus dengarkan dulu cerita dari sisi optimisnya. Kita perlu paham narasi pertumbuhan seperti apa yang berhasil bikin banyak investor jatuh hati sama saham ini. Kalau kita lihat perjalanannya, RLCO ini bukan perusahaan yang tiba-tiba muncul. Mereka itu berevolusi loh. Dari yang tadinya cuma eksportir bahan mentah di tahun 2016, mereka bertransformasi jadi produsen barang jadi dan bahkan sekarang merambah ke produk protein lain. Ini adalah cerita tentang sebuah ambisi besar untuk jadi raksasa di industri superfood. Dan inilah wujud dari transformasi itu. Produknya nyata, ada di pasar. Merek-merek seperti Lioness, Jade Nest, dan Real Food ini menyasar segmen pasar yang sangat spesifik dan potensial, konsumen premium yang peduli sama kesehatan. Inilah yang bikin cerita mereka jadi punya bobot. Dan pasar, wah pasar suka banget sama cerita ini. Waktu mereka IPO, antusiasmenya luar biasa. Bayangin aja, kelebihan permintaan sampai 134 kali. Dan di hari pertama perdagangannya, sahamnya langsung terbang kena ARA. Ini jelas nunjukin betapa besar kepercayaan investor di awal terhadap prospek perusahaan. Tapi tunggu dulu, cerita produk yang bagus dan IPO yang sukses aja rasanya belum cukup untuk membenarkan harga puluhan ribu per lembar saham. Pasti ada kepingan puzzle lain yang jadi alasan utama di balik tesis investasi ini. Mari kita ungkap sekarang. Nah, ini dia kuncinya. Namanya Capital Flow Play. Idenya sebenarnya sederhana, gini. Kalau nanti kapitalisasi pasar RLCO jadi cukup besar, ada kemungkinan saham ini masuk ke indeks saham global yang prestisius, seperti MSCI. Kalau itu sampai terjadi, semua manajer investasi raksasa di seluruh dunia yang portofolionya meniru indeks ini, mereka jadi wajib hukumnya untuk membeli saham RLCO, nggak peduli harganya berapa. Jadi, target harga 80.000 itu lebih didasarkan pada ekspektasi bakal ada banjir dana asing yang masuk, bukan semata-mata karena laba perusahaannya saat ini. Jadi, ini permainan ekspektasi, sebuah pertaruhan kalau dana besar itu akan datang. Ide yang sangat kuat, tapi jelas sangat berisiko. Oke, itu tadi cerita indahnya. Sekarang, sebagai investor yang waspada, kita wajib hukumnya untuk melihat sisi sebaliknya. Kita harus pakai kacamata seorang detektif dan mencari tanda-tanda bahaya yang mungkin nggak kelihatan di permukaan. Coba kita lihat tabel ini, pergerakan harganya liar banget. Dari harga IPO sempat meroket gila-gilaan ke 8.700 sampai disuspensi sama bursa, lalu masuk ke papan pemantauan khusus atau FCA. Buat saya pribadi, volatilitas yang se-ekstrem ini adalah lampu kuning pertama. Ini bukan pergerakan harga yang wajar untuk sebuah investasi jangka panjang. Ini lebih mirip roller coaster spekulasi. Sekarang kita ngomongin angka ya. Lupakan sejenak cerita masa depannya, kita lihat kenyataan valuasinya. Slide ini nunjukin betapa mahalnya saham RLCO kalau kita bandingkan dengan rata-rata industrinya. Ratusan kali lipat lebih tinggi. Artinya, Anda sedang membayar harga yang super-duper premium untuk sebuah janji masa depan. Pertanyaannya, apakah janji itu sepadan dengan harganya? Karena kalau meleset sedikit aja, jatuhnya bisa sakit banget. Oke, kita gali lagi laporan keuangannya. Ini yang saya temukan. Dan ini penting. Sebelum IPO, secara historis, margin laba bersih mereka itu tipis banget. Seringkali di bawah 3%. Gampangnya gini, mereka mungkin jago jualan, omsetnya besar, tapi yang tersisa jadi keuntungan bersih itu sedikit sekali. Ini jadi tanda tanya besar soal seberapa efisien dan profitable bisnis mereka sebenarnya. Tanda bahaya berikutnya ada di sini, riwayat utang mereka. Dari prospektus kita bisa tahu kalau mereka pernah gagal memenuhi perjanjian dengan bank. Ini tuh ibaratnya kita lihat riwayat kredit seseorang. Meskipun sekarang utangnya mungkin sudah lunas, fakta bahwa pernah ada masalah adalah informasi penting. Ini menunjukkan pernah ada kerapuhan finansial di masa lalu yang nggak bisa kita abaikan begitu saja.
Nah, kalau yang ini menurut saya salah satu tanda bahaya paling serius dalam hal tata kelola perusahaan. Bayangin, tepat sebelum mereka minta dana dari kita, para investor publik lewat IPO, ternyata ada transaksi di mana dana perusahaan dipakai untuk melunasi utang ke para pemegang saham lama. Ini kan bikin kita bertanya-tanya, sebenarnya tujuan IPO ini murni untuk pertumbuhan bisnis atau untuk menyehatkan kantong para pemilik lama? Kalau kita cuma lihat satu perusahaan, valuasi yang tinggi itu bisa bikin kita silau. Makanya, cara terbaik adalah melakukan reality check. Kita akan coba sandingkan RLCO dengan raksasa industri yang sudah kita semua kenal. Ini akan memberi kita perspektif yang jauh lebih baik. Coba lihat perbandingan ini. Di satu sisi, ada Indofood, raksasa yang produknya ada di setiap warung di Indonesia. Di sisi lain, ada RLCO. Valuasi RLCO kalau diukur dari laba dan penjualannya itu jauh lebih mahal berkali-kali lipat daripada Indofood. Artinya, pasar sedang bertaruh kalau pertumbuhan RLCO di masa depan akan jauh melampaui raksasa sekelas Indofood sekalipun. Pertanyaan yang harus Anda jawab sendiri sebagai investor adalah, apakah pertaruhan itu masuk akal bagi Anda? Oke, jadi setelah kita melihat kedua sisinya, sisi yang optimis dan sisi yang pesimis, apa dong kesimpulan kita? Apakah RLCO ini sebuah peluang investasi yang langka, atau jangan-jangan ini cuma jebakan spekulatif yang sangat berbahaya? Jadi intinya begini, di satu sisi ada narasi masa depan yang sangat memukau, perusahaan superfood yang bisa meroket kalau berhasil masuk indeks MSCI. Tapi di sisi lain, ada realita fundamental saat ini yang penuh dengan tanda tanya, valuasinya super mahal, profitabilitasnya di masa lalu lemah, dan ada beberapa isu soal tata kelola perusahaan. Pada akhirnya, pertanyaan ini kembali kepada Anda. Setelah kita sama-sama membedah argumen pro dan kontranya, apakah Anda melihat RLCO ini sebagai cerminan masa depan industri makanan kesehatan, sebuah kisah pertumbuhan yang visioner, atau Anda justru melihatnya sebagai gelembung spekulasi yang hanya didorong oleh ekspektasi, bukan oleh fundamental yang kokoh? Pilihan ada di tangan Anda.